Sebelum memulai ibadah, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 16 ayat 1 sampai 3. Ya Khalik semesta. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri.
Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah, puji-pujian dan kemuliaan adalah milik-Mu sampai selama-lamanya. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Benar. Hati-Mu melimpah dengan rahmat dan pengampunan. Kami datang memuji Engkau dan memohon, jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Engkau telah mengampuni kami, mampukanlah kami bertobat dan mengubah diri kami. Engkau telah menebus kami, tolonglah kami mengubah dan membaharui sikap dan perilaku kami sehari-hari. Kami bersuka cita dan berjanji hanya beribadah kepadamu, mengingat keampunan dosa-dosa kami, oleh karena kasih-Mu yang besar dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1, Tuhankulah gembalaku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan dan merindukan kasih-Mu. Kini dan di sini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku kami sering menyimpang dari jalan yang benar. Kami mengaku enggan mengikuti hukum-hukum Tuhan. Kami memberontak terhadap Engkau dan mengeraskan hati menentukan jalan kami sendiri. Kami tidak mau diperintah oleh-Mu. Ampunilah dosa pemberontakan kami. Kami percaya Engkau tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan menghendaki pertobatannya agar dia selamat. Karena itu kami memberanikan diri datang memohon ampun atas segala pemberontakan dan pelanggaran kami. Ya Allah, kasihanilah kami demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah kami agar kami dapat bertobat dan selamat. Biarlah hati kami terhibur karena anugerah pengampunan-Mu itu. Jemaat berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita.
Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kadung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kamu menyesatkan engkau, dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persepuluhan yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 sampai 4. Bagi Yesus kuserahkan. Waktuku miliknya.
Kembali ke ayat 1. Ayat 4. Mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Musik saja. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri dan bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat anugerah-Mu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terlebih di sepanjang satu minggu ini Tuhan, Engkau telah menolong, telah menyertai kami, dan telah Engkau berikan begitu banyak berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, kami telah kembali berkumpul di rumah-Mu untuk melaksanakan ibadah persembahan kami. Dan saat ini kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terlebih-lebih juga Tuhan, kami sekaligus memberikan persepuluhan kami. Adalah Tuhan Engkau berkati, Engkau terima menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi orang-orang yang, bagi tangan-tangan yang telah memberi maupun yang belum memberi Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati mereka, agar persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat petugas yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, biarlah Engkau rapi, Engkau berkati, dan Engkau berikan kebijaksanaan, sehingga persembahan yang telah dikumpulkan ini boleh dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu di surga. Ini kehidupan kami pada saat ini Tuhan, dan ini doa kami yang singkat ini hanya kami landaskan melalui nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Untuk persembahan persepuluhan yang telah saudara bawa ke rumah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Maliaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Masakan aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan memberkatimu sampai berkelimpahan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kesaksian pujian kor atau vokal group dari Faumasi Lingkungan 5.
Jemaat bernyanyi Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 2, Yesus lihat umatmu. Yesus lihat umatmu, jangan kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera. Ingat kami yang di dunia, kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh Sataru akan kunimbang cerahkan. Ingat Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami umat-Mu rindu mendengarkan sabda-Mu. Karena itu kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, untuk terkonsentrasi kepada pemberitaan kebenaran firman-Mu. Kami tidak mengizinkan apapun juga menghalangi dan mengganggu kami untuk menikmati betapa indahnya duduk di sekitar kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara dan mengajar kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, jadi alat-Mu, jadi saluran berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang datang beribadah pada saat ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari Minggu ke-19 setelah Trinitatis pada hari ini dikutip dari kitab Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 124 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan, Bapak Ibu bisa ikuti di screen, itu terjemahan baru yang pertama, saya baca yang versi terjemahan baru yang kedua. Nyanyian ziarah Daud. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, hendaklah Israel berkata demikian. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita ketika manusia bangkit melawan kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka bangkit terhadap kita. Pasti air telah menghanyutkan kita, banjir telah menenggelamkan kita. Pasti banjir telah menenggelamkan kita, air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Nyawa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di terjemahan baru yang pertama, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang hari ini kembali punya waktu kesempatan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Shalom, Yahobu. Hari ini hati saya berlimpah dengan syukur
karena 2 minggu berturut-turut saya menikmati sajian paduan suara yang memuji Tuhan dan terasa begitu mengangkat jiwa, apalagi juga pujiannya mengena dengan pemberitaan kita hari ini. Sampai-sampai saya berpikir tempo hari kayaknya di resort perlu, ini sudah lama tidak jadi program ini, untuk kita bersama-sama resort 45 bermazmur bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita tidak senantiasa berjalan mulus. Bahkan jalan tol pun penuh gelombang. Yang sering lewat tol baru pasti merasakan tiba-tiba kena prank. Mobilnya bisa terbang. Karena keasikan, lalu pluk, ternyata lompat. Apalagi hidup kita yang diibaratkan sedang menempuh perjalanan lewat lautan dengan menggunakan bahtera atau kapal. Tentu kita menghadapi situasi-situasi genting. Ada badai, kadang mungkin ya riak-riak kecil, kita masih bisa menikmati semilir angin sepoi-sepoi. Tapi mungkin saya perlu mengajak Bapak Ibu yang sudah menjelang 50 dan 50 lewat ke atas. Ketika kita dulu menyeberang dari Gunung Sitoli ke Sibolga, naik KM Sumber Rezeki, KM Sumber Makmur dan sebagainya. Mungkin ada yang masih ingat bagaimana ketika mesin kapal mati. Dan di saat itu begitu banyak orang yang berdoa menurut keyakinan masing-masing. Banyak orang yang tiba-tiba ingat Tuhan meskipun sebelumnya tidak pernah ingat Tuhan. Saya pernah mengalami situasi yang mencekam seperti itu. Kapten kapal sudah pasrah, terserah. Semua orang ribut, menangis, menjerit histeris. Waktu itu saya diingatkan Tuhan bahwa hidup ini rapuh. Emang bisa bikin apa? Lalu apa yang saya lakukan? Biasanya dulu kalau naik kapal saya sering bawa Dramamin. Lalu saya berdoa, Tuhan saya mau tidur, berkati tidur saya sehingga tidur saya menjadi tidur yang lelap. Saya minum Dramamin, saya menikmati tidur, leuilah ada ya zalua saya bersetebaik. Pagi-pagi saya bangun, bau muntahan di mana-mana, begitu terasa suasananya masih sangat mencekam, ada patahan-patahan dari di kapal, tapi kami bisa sandar di pelabuhan dengan selamat. Teman saya ngomong begini, mati ita menimi ba tau mului fefu malaikada. Ami tahu hago-hago babi muru. Lalu saya katakan, emang situ bisa bikin apa? Kalau Tuhan mau buat hari itu juga seluruhnya mati, ada yang bisa bertahan? Tapi kalau Tuhan berkata saya bisa hidup, saya pasti akan tetap hidup. Meskipun saya lagi menikmati tidur dengan nyenyak. Saudara, Mazmur yang kita baca dan kita dengar tadi itu menyanyikan sebuah kesaksian iman, menjadi sebuah nyanyian ziarah yang dinyanyikan ketika berziarah ke Sion. Orang-orang yang sudah menikmati betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup. Orang-orang yang menyadari betapa sebenarnya dia ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan kehidupannya sangat rapuh. Masih ingat 2020, 2021 ketika kita bertarung dengan yang namanya COVID? Saya penyintas COVID, 3 hari di ventilator, 7 hari ICU biasa, 18 hari ruang perawatan di Fatmawati. Betapa rapuhnya hidup. Ketika situasi
benar-benar tidak berpihak kepada kita. Bahkan ketika bahaya maut mengancam, Anda mau bikin apa? Hanya orang yang menyadari dirinya rapuh, dirinya punya keterbatasan, limitasi, yang tahu bahwa dia benar-benar butuh Tuhan. Dan hanya orang seperti itulah yang kemudian bisa bernyanyi, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Bisa jadi mungkin kita harus pertandingkan lagu ini, sekaligus mengingatkan bahwa dalam pertandingan hidup, menjalani hidup, itu karena pertolongan Tuhan. Orang dalam kepongahan ketika sudah memiliki pencapaian-pencapaian tertentu, lupa bahwa itu karena Tuhan. Saudara, mari kita hening sejenak, coba berdiam tanpa melakukan aktivitas apapun juga. Ketika kita berdiam, ada satu aktivitas yang terus jalan. Bernafas. Banyak orang baru tahu bahwa oksigen itu luar biasa ketika COVID. Pernah hitung kalau sekiranya Tuhan kirim kita masing-masing invoice, bayar oksigen yang sudah engkau gunakan mulai dari lahir sampai hari ini. Temate tagai tafif. Dan kalau Tuhan hentikan nafas kita, situ mau bikin apa? Maka hari ini kita bisa bernyanyi sebagaimana pemazmur. Jika bukan Tuhan yang memberi saya bisa terus bernafas. Jika bukan Tuhan yang membuat saya bisa lewat 3 hari di ventilator. Catatan saya, setelah 3 hari kalau masih ada di ventilator, hari kelima dan seterusnya dipastikan pulang ke rumah Bapak. Mungkin ada situasi-situasi lain juga di mana kita menghadapi mau ke kiri salah, ke kanan salah, mau maju juga tidak bisa. Dalam situasi seperti itu, saudara, ingatkah kita akan Tuhan? Bahkan sering ketika kita bisa melewati sesuatu, kita kemudian bisa happy-happy, hore, berhasil lewat dan seterusnya. Pertanyaannya, ingat Tuhan enggak? Kadang-kadang kita berkata, kebetulan waktu itu ya saya bisa lolos dari. Saudara, tidak ada yang kebetulan dalam hidup. There is invisible hand. Selalu ada tangan yang tidak terlihat yang bekerja di balik peristiwa-peristiwa keluputan kita. Peristiwa-peristiwa di mana kita bisa selamat dari bahaya. Peristiwa-peristiwa di mana kita bisa keluar dari masalah kita. Dan hari ini kita diingatkan sebenarnya. Ingat enggak bahwa itu karena Tuhan? Kalau tidak ingat dan tidak sadar bahwa itu karena Tuhan, maka memang kita akan sulit untuk bisa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Saya percaya di BNKP Jemaat Jakarta tidak ada orang yang pelit. Saya agak curiga juga dari sini, banyak senyum-senyum mencurigakan ini. Orang yang ringan tangan memberi sebagai wujud syukurnya kepada Tuhan, itu hanya orang yang sadar bahwa ketika dia bisa ada saat ini, itu karena Tuhan. Ketika Anda berada pada sebuah posisi, itu pun karena Tuhan. Hanya memang orang kita lain lagi.
Untuk bisa tinggi itu dikejar-kejar. Padahal kalau dalam garis berkat Tuhan tidak usah dikejar, pasti nyampe. Maka orang yang karena tidak ngejar tapi diberkati Tuhan dengan sebuah pencapaian, pasti orangnya mampu bersyukur, tulus, ikhlas, bernyanyi, memuji Tuhan. Bahkan kalau kita ikuti Mazmur ini, pada bagian akhir ditutup dengan sebuah kesaksian iman. Kata-kata pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Itu artinya dia hanya mengandalkan Tuhan, bukan yang lain. Pertanyaannya, dalam menghadapi berbagai masalah, benarkah kita hanya mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Bisa bernyanyi seperti yang terkadang saya dengar di sekolah minggu, suka-sukamu Tuhan, benar? Jangan-jangan itu hanya nyanyian. Yang terjadi adalah kita sedang stres. Bisa tak apa soalnya, Allah, bisa tak mate, tolazi kese. Adakah kita benar bisa berdiam diri di hadapan Tuhan? Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku terima penetapan-Mu. Sehingga ketika sudah lewat, luput, bebas, sembuh atau apapun itu, kita kemudian bisa berkata juga dengan iman, pertolongan saya adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tapi jangan-jangan pertolongan saya adalah di dalam nama paman saya, pejabat titik-titik. Saudara, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena ketika kita mengandalkan manusia, siap-siaplah untuk kecewa. Karena bisa jadi akan ada waktunya orang yang paling kita percaya, orang yang paling kita andalkan, orang yang kita tunggu-tunggu, justru dia yang kemudian mengecewakan kita. Saya percaya beberapa saudara yang mungkin bertarung di Pileg beberapa waktu yang lalu sudah merasakan ini. Kena prank sama orang-orang yang dipercaya. Apalagi yang kemudian menjamin, pasti ketua. Kepastian itu hanya ada di dalam Yesus. Saya sering curiga justru ketika orang sering berkata, asatu beseta, asatu dan ifadal. Saudara, hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan dan menyadarkan kita, berhentilah mengandalkan manusia, berhentilah mengandalkan kekuatan pribadi, berhentilah untuk mengandalkan apapun juga yang menjadi sandaran saudara. Bersandarlah pada Tuhan, bergantunglah pada Tuhan, karena hanya dialah penolong yang sesungguhnya. Tuhan memberkati. Nats hafalan bagi kita, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita ucapkan bersama-sama, 1, 2, 3. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk perenungan firman-Mu yang menempelak kami kembali bahwa sesungguhnya kami adalah makhluk yang rapuh, yang punya batasan, punya limitasi. Hanya kami sering tidak menyadarinya, apalagi ketika kami telah meraih keberhasilan, pencapaian, atau bisa lolos dari jerat apapun. Hari ini kami diingatkan bahwa kalau kami boleh lolos, kalau kami boleh lewat sebuah peristiwa yang membahayakan sekalipun, itu karena pertolongan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau, untuk terus bergantung kepadamu,
sebagaimana pengajaran firman. Meteraikan firman-Mu menjadi harta yang terindah bagi kami semua, kini dan selamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan terus. Kendati gunung goyah, binasa dunia, tetaplah firman Allah selama-lamanya. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kesaksian pujian kor atau vokal group dari Faumasi Lingkungan 5.
Warta Jemaat oleh Majelis. Shalom, Yahowu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah pada Minggu 13 Oktober 2024 pukul 9 WIB, pengkhotbah Pendeta Adi Lilaya STH, Liturgos Satuani Keriso Ama Al-Zodali dalam bahasa Indonesia. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19.00 WIB di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Para pelayan ibadah Minggu Komisi Pelayanan Anak dapat dibaca di dalam warta jemaat yang sudah dibagikan. Para pelayan ibadah Minggu Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta Res 45 dapat juga dibaca dalam warta yang sudah diberikan. Warta Jemaat 1. Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Diberitahukan latihan Pesparawi dilaksanakan pada hari ini. Setelah selesai ibadah, untuk paduan suara wanita pukul 12.30 dilanjutkan dengan paduan suara pria. Diharapkan kepada peserta vokal grup PSP dan PSW dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan sermon ibadah BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 Oktober 2024 pukul 18.30 sampai 19.30 WIB. Di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada seluruh anggota majelis jemaat dan warga jemaat dapat hadir pada kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. 2. Komisi Lansia. Diberitahukan ibadah atau PA Komisi Lansia Lintas Jemaat BNKP Jakarta dan BNKP Bandung akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB secara daring melalui Zoom. Pelayan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Aminuddin Waru STH dan Liturgos Ibu Ina Ira Zega dengan tema Kehidupan ini adalah kuasa Tuhan. Diambil dari Mazmur 90 ayat 5-12. Diharapkan segenap anggota Komisi Lansia BNKP Jemaat Jakarta dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. 3. Lingkungan 1. Diberitahukan ibadah atau PA lingkungan 1 di keluarga Ama Ina Sira Zeboa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 11 WIB di ruang Nehemia BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota lingkungan 1 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. 4. Berita kelahiran. Yang pertama, telah lahir anak pertama laki-laki dalam keluarga Juli Imanjaya Zega dengan Pendeta Oktariani Lauli lingkungan 2 pada hari Kamis 3 Oktober 2024 di Rumah Sakit Lemdiklat Polri. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, telah lahir anak kedua laki-laki dalam keluarga Ama Ina Maurelase lingkungan 4 pada hari Kamis 3 Oktober 2024 pukul 11.18 WIB dengan persalinan sesar di RSUD Budi Asih Cawang, Jakarta Timur. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pemutakhiran data anggota jemaat sehubungan dengan surat BPMR 45 BNKP nomor 44 tahun 2024 tanggal 7 September 2024 perihal data statistik, maka diberitahukan kembali kepada seluruh satuan Keriso lingkungan supaya melakukan pemutakhiran data anggota jemaat di lingkungan masing-masing. Seterusnya data tersebut diserahkan kepada Sekretaris Gereja batas sampai dengan akhir bulan Oktober 2024. 6. Departemen Maturia BNKP sehubungan dengan surat Departemen Maturia BNKP nomor 32 tanggal 13 Agustus 2024 tentang persembahan mission dan reformasi,
maka diberitahukan kembali pada ibadah Minggu 13 Oktober 2024 akan dilaksanakan pengumpulan persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung program pelayanan evangelisasi atau perkabaran Injil di BNKP. 7. Sosialisasi keputusan sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Sehubungan dengan keputusan sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta pada tanggal 22 September 2024, maka diinformasikan kembali. 1. Majelis Jemaat menyetujui dan memutuskan tentang pemberhentian penayangan ibadah secara live streaming. Seterusnya, untuk mengantisipasi bagi warga jemaat yang tidak bisa beribadah di gedung gereja, akan disiapkan video khusus khotbah di link YouTube BNKP Jemaat Jakarta setelah ibadah. 2. Majelis Jemaat menyetujui dan memutuskan tentang penegasan kembali terkait pemakaian nama BNKP Jemaat Jakarta sesuai dengan keputusan sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta pada tanggal 11 Februari 2018. Apapun kegiatan yang mengatasnamakan Gereja BNKP Jemaat Jakarta harus sepengetahuan dan sepersetujuan BPMJ BNKP Jemaat Jakarta yang akan dilaporkan di dalam sidang majelis, dan juga termasuk penggunaan nama lingkungan dan komisi-komisi. 8. Informasi pelayanan pendeta BNKP Jemaat Jakarta. Diinformasikan bahwa pada hari ini, Minggu 6 Oktober 2024, Bapak Pendeta Jemaat Pendeta Adieli Laya STH melayani di Jemaat BNKP Philadelphia Cilengsi. Selamat melayani, kiranya menjadi berkat. Diinformasikan bahwa pada hari Minggu 6 Oktober 2024, Ibu Pendeta Fungsional Pendeta Lelisar J. Harefa STH melayani di Jemaat BNKP Pembaruan Cilodong. Selamat melayani, kiranya menjadi berkat. Jadwal kunjungan pendeta BNKP Jemaat Jakarta. Diberitahukan jadwal kunjungan pendeta BNKP Jemaat Jakarta pada tanggal 8 sampai dengan 10 Oktober 2024 sebagai berikut. Pada hari Selasa, pendeta jemaat melayani di lingkungan 4 dan Ibu Pendeta Fungsional melayani di lingkungan 3. Hari Rabu, Bapak Pendeta Jemaat melayani di lingkungan 5 dan Ibu Pendeta Fungsional melayani di lingkungan 2. Dan pada hari Kamis, Bapak Pendeta Jemaat melayani di lingkungan 6 dan Ibu Pendeta Fungsional melayani di lingkungan 1. Diharapkan kepada Satuan Ekiriso Lingkungan supaya menyampaikan kepada Sekretariat Gereja terkait tempat perkunjungan di masing-masing jemaat lingkungan. Laporan keuangan. Periode 27 September 2024 sampai dengan 4 Oktober 2024. Total penerimaan sebesar Rp41.516.741 dan total pengeluaran sebesar Rp38.210.383, sehingga saldo akhir kas bank per 4 Oktober 2024 sebesar Rp156.311.351. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun pada periode 30 September sampai 6 Oktober sebanyak 23 orang. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Catatan, bagi anggota jemaat yang namanya masih belum dimuat dalam daftar ini, diharapkan agar segera menghubungi Sekretariat Gereja dan memberikan nama data yang lengkap, dan kami memohon maaf apabila terhadap kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, dan gelar dalam daftar ini, dan diharapkan supaya data yang sebenarnya disampaikan kepada Sekretariat Gereja untuk segera dikoreksi. Renungan harian dapat dibaca pada warta jemaat yang sudah disampaikan. Sekian, terima kasih. Shalom. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 2, Kudaki Jalan Mulia.
langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat berdiri. Mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kami memuji memuliakan Engkau, ya Tuhan Allah kami yang hidup. Allah yang kami sembah, yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau sungguh besar dan tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Engkau, ya Sang Pencipta. Kami datang kepadamu merendahkan diri di hadapanmu, karena kami sesungguhnya bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Kami datang kepadamu juga memanjatkan syukur atas berkat, pertolongan, campur tangan, pemeliharaan yang telah kami terima hingga hari ini. Seminggu lamanya kami sudah jalani dalam penyertaan Tuhan. Ada banyak hal yang sudah kami nikmati, dan saat ini kami datang bersyukur kepadamu. Sungguh Engkau baik, teramat baik, ya Tuhan. Lanjutkan kasih setiamu dalam memelihara kehidupan kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk jemaatmu di tempat ini. Biarlah iman jemaatmu terus bertumbuh di dalam Engkau. Jemaatmu benar-benar bisa menjadi sebuah persekutuan yang melayani, persekutuan yang diberkati untuk menjadi berkat. Biarlah tiap-tiap keluarga juga boleh menikmati indahnya penyertaan dan campur tangan Tuhan. Berkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam keseharian, berbagai usaha yang ditempuh. Biarlah kami boleh melihat bahwa benar ketika kami mengandalkan Tuhan, kami boleh meraih pencapaian dan keberhasilan dalam garis berkat Tuhan. Kami datang kepadamu juga berdoa sekiranya di tengah-tengah jemaatmu ada yang mungkin sedang kehilangan sukacita karena berbagai permasalahan dalam hidup, entah dalam keluarga, entah dalam pekerjaan, entah karena interaksi dengan orang lain, bahkan bisa jadi karena pelayanan. Ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati, membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Kami merindukan rumah tangga yang harmonis, anak-anak Tuhan yang penuh senyum, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami datang kepadamu saat ini juga berdoa untuk saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit. Biarlah pertolongan dari Tuhan boleh dinikmati apapun penyakit yang dihadapi. Ketika Tuhan mengizinkan itu dijalani dalam tempo waktu yang lama, biarlah anak-anak-Mu boleh menjalaninya dengan keteguhan iman bahwa pertolongan itu adalah di dalam nama Tuhan. Kami datang kepadamu juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan beri berkat yang tidak bisa diberi oleh manusia, yaitu keturunan. Kami mau bersuka cita bersama dengan keluarga Joel Iman Zega dan hamba-Mu Pendeta Oktriani Lauli, keluarga Amaina Marvelase. Ya Bapa, biarlah Engkau memberi mereka hikmat,
pertolongan campur tangan-Mu dalam mendidik, mengasuh, membesarkan keturunan atau anak yang telah Engkau hadirkan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Bapa pemilik kehidupan, kami datang kepadamu juga mau bersyukur merayakan anugerah kehidupan bersama dengan 23 orang saudara kami yang berulang tahun mulai dari 30 September hingga hari ini 6 Oktober. Biarlah hati mereka juga boleh melimpah dengan syukur atas kebaikan Tuhan. Dan mereka juga diingatkan untuk tidak lupa memanjatkan doa syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Dan ya Tuhan, dengarkanlah juga doa-doa permohonan yang mereka bawa kepadamu di hari ulang tahun. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan, berdoa untuk seluruh pelayanan yang berlangsung di jemaat-Mu. Biarlah melalui kehadiran para pelayan, pendeta jemaat, pendeta fungsional, para satuan Yakeriso, personalia komisi, jemaat-Mu boleh bertumbuh dalam kasih sayang Tuhan. Jemaat-Mu boleh menikmati berkat dan penyertaan Tuhan. Untuk semua kegiatan pelayanan akan berlangsung seminggu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Berikan juga semangat kepada para pelayan-Mu, para satuan Yakeriso di tiap lingkungan, komisi-komisi dan apapun kegiatan yang dilakukan. Biarlah mereka boleh memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Seluruh program kerja di jemaat-Mu sepanjang tahun ini, mari Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga itu menjadi program yang berdaya guna dan berhasil serta menjadi berkat. Saat ini juga kami berdoa untuk resort di mana kami berada, resort 45. Sertai berkati Tuhan para pelayan-Mu di resort, secara khusus untuk seluruh program di tahun 2024 yang berfokus kepada pengembangan wilayah-wilayah yang baru. Mari Tuhan sertai para pelayan-Mu, mari Tuhan cukupkan apa yang dibutuhkan untuk itu, dan biarlah nama-Mu Tuhan dimuliakan lewat kegiatan-kegiatan itu. Kami juga bersyukur bahwa persidangan Sinode Kerja Majelis Sinode BNKP ke-61 di Pekanbaru telah selesai, dan kami menantikan apa yang telah dihasilkan itu untuk boleh ditindaklanjuti baik di tingkat sinodal maupun juga di tingkat resort, bahkan di jemaat-jemaat hingga pos pelayanan. Bapa, kami berdoa untuk seluruh kebutuhan pelayanan di tingkat sinodal. Mari Tuhan Engkau juga cukupkan. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami di tiap level jenjang aras yang ada, supaya kepemimpinan ini juga menjadi kepemimpinan yang efektif dan berdaya guna bagi kemuliaan Tuhan. Kami yang berada di wilayah pemerintahan provinsi, daerah khusus Jakarta, mari Tuhan Kau berkati juga pemerintahan daerah khusus Jakarta dengan apa yang akan dihadapi dalam waktu dekat. Ada perhelatan untuk kepemimpinan yang baru, juga dengan undang-undang daerah yang baru. Biarlah semuanya berlangsung dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati para pemimpin kami, termasuk kepemimpinan nasional yang tinggal hitungan hari akan terjadi peralihan kepemimpinan. Presiden terpilih, wakil presiden terpilih akan menjadi presiden dan wakil presiden negara ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah oleh penyertaan semua boleh berlangsung dalam suasana yang kondusif dan akan membawa bangsa kami untuk bisa menggunakan setiap kesempatan meraih peluang-peluang menuju Indonesia yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pemimpin kami di setiap jenjang, mulai dari presiden, gubernur, kepala daerah tingkat 2,
hingga pemerintahan di tingkatan yang terkecil sekalipun. Biarlah ada kesatuan gerak, kesatuan langkah untuk membawa kami melangkah menuju cita-cita nasional kami. Bapa di sorga, ada banyak hal yang mungkin terluput dari doa kami, tetapi kami yakin Bapa, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, lebih daripada apa yang mampu kami doakan. Karena itu kami mau berkata dengan iman, jadilah kehendak-Mu. Sebentar kami akan berpisah, kembali ke tempat kami masing-masing dan melanjutkan berbagai aktivitas. Kami tetap memohon penyertaan Tuhan. Jangan biarkan kami melangkah tanpa Engkau, tanpa bersandar dan mengandalkan Engkau. Karena kami akan berakhir dengan kesia-siaan tanpa Tuhan yang menyertai kami. Ini doa kami yang kami panjatkan dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Yesus saja kawanku musafir, dengan Yesus jalanku senang. Jalan dan tujuan dalam Dia, hati dan hidupku pun tenang. Hati dan hidupku pun tenang. Satu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Yahoo.